Jangka waktu kepesertaan adalah 10 tahun. Ingat, jangka waktu kepesertaan adalah 10 tahun dan tidak dapat dicairkan sebelum 10 tahun. Ya, jadi ini boleh diambilnya setelah 10 tahun. Modal yang 12 juta dikembalikan setelah 10 tahun. Tapi kenapa sekarang informasi yang beredar minta ya, target waktu yang ditentukan sama pihak Yusuf Mansur, karena di sana tertera Yusuf Mansur sih, walaupun itu adalah sebuah patungan usaha yang katanya, ya saya nggak ngerti sih konsepnya seperti apa. Yang jelas patungan usaha yang ditandatangani Yusuf Mansur, dan ibu ini udah jatuh tempo 10 tahun. Nah sekarang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Detektif D. Teman-teman, kali ini saya ngelanjutin wawancara dengan Bu Ica yang sudah masuk jatuh tempo 10 tahun. Target waktu yang ditentukan sama pihak Yusuf Mansur, karena di sana tertera Yusuf Mansur sih, walaupun itu adalah sebuah patungan usaha yang katanya, ya saya nggak ngerti sih konsepnya seperti apa. Yang jelas patungan usaha yang ditandatangani Yusuf Mansur, dan ibu ini udah jatuh tempo 10 tahun. Nah sekarang kita lanjut yang kemarin nih, sesuai dengan obrolan saya, apakah sudah menghubungi atau belum. Oke Bu, saya mau tanya, Ibu udah menghubungi pihak Yusuf Mansurnya? Sudah sih, dari pihak Pak Yusuf Mansur sendiri kan, dari dulu sebelum saya mengunjungi rumah beliau, kami pernah sebelumnya berkomunikasi melalui via WhatsApp. Nah, saya coba hubungi beliau itu kemarin dari jam 19.17 itu sampai detik ini belum dikonfirmasi. Padahal itu posisinya itu ya tetap centang 2, cuman belum dibaca tuh di itunya. Oh, centang 2 ya, berarti iya. Itu kan masuk ya? Centang 2. Bukan iya. Belum dibaca, mungkin sengaja nggak dibaca kali. Ya bisa jadi seperti itu. Karena udah kalau udah sehari ya mungkin sengaja nggak dibaca gitu, mungkin seperti itu ya, kita nggak tahu sih. Ya orang sibuk gitu. Iya. Tapi kalau misalkan itu menyangkut yang katanya dia itu ustadz kan, menyangkut umat, harusnya kan lebih responsif, apalagi ini adalah investornya gitu ya. Oke. Ya, betul. Saya udah coba cek ya di koperasinya, itu emang koperasinya udah di take down ya, apalagi bukan cuma di take down, itu dia nyimpen kalau dalam bahasanya itu kayak nyimpen virus untuk merecord IP yang digunakan untuk merecord jejak digital kita atau jejak informasi IP kita ketika mengunjungi koperasi tersebut gitu. Itu bukan saya yang mendeteksi ya, itu dari Google. Kalau saya mendeteksi, saya bisa kalau misalkan itu, tapi dari Google pun sudah diperingatkan bahwasanya website itu mengandung virus gitu, jadi berbahaya gitu, sebaiknya jangan dikunjungi. Itu website koperasinya ya Bu ya. Di sana kan ada koperasi Indonesia-bersama.com kalau nggak salah. Itu udah nggak bisa dikunjungi, udah di take down sama mereka. Tapi di take downnya bukan cuma sekedar di take down, karena domainnya masih ada, jadi emang di take down dengan sengaja. Kalau misalkan itu nggak dibayar, biasanya nggak kayak gitu, domainnya udah nggak ada, biasanya nggak bisa diakses, biasanya ya mungkin dijual ulang sama si kepemilikan domain asli atau bagaimana. Tapi yang jelas itu udah di take down. Terus untuk IG-nya teman-teman, ya katanya teman-teman IG-nya difilter. Ibu termasuk orang yang difilter nggak IG-nya sama Pak Jaman itu? Saya nggak pernah menggunakan berkomunikasi melalui IG-nya Pak Jaman. Tapi kalau suami saya pernah sering, tapi itu sudah di blok. Udah di blok. Kalau suami saya ada di blok. Oh, ibu sendiri nggak punya IG gitu? Saya nggak pakai IG. Nggak pakai WhatsApp. Ya emang nggak semua orang pakai IG sih. Saya sendiri juga nggak pakai IG, karena ya bukan untuk eksis ya. Emang nggak seneng aja pakai IG. Tapi kalau misalkan informasi di IG kadang-kadang kan muncul juga di walaupun saya nggak punya akun IG pribadi gitu, saya ngisi akun IG tapi emang nggak diisi gitu, nggak ada fotonya atau apa. Kadang-kadang muncul itu nama-nama kayak gitu, atau misalkan itu muncul di beranda. Memang katanya ya emang banyak yang di blok kayak gitu atau di filter gitu ya untuk komentarnya.
Dan sekarang katanya komentarnya udah baik-baik semuanya, yang menghujat-hujat udah Iya. pada hilang katanya. Ya nggak tahu lah. Iya. Terus ada kontak lain nggak Bu yang bisa dihubungi sekiranya? Paling itu nomor itu, tapi nomor Kopindo itu. Tapi kan yang pernah saya katakan sebelumnya bahwa nomornya nomor kontak kantor koperasi itu kan meskipun kita telepon ya nggak ada yang angkat juga. Nggak ada konfirmasi dari sana, nggak ada yang angkat. Jadi ya walaupun mungkin kami angkat karena pengalaman kami pernah ke sana, mereka pun misalnya ngangkat juga bingung memberikan keputusan karena untuk hal itu mereka benar-benar ndak memahami, harus tetap keputusannya melalui, harus temui Pak Ustaz, seperti itu sih yang. Jadi intinya harus ke Yusuf Mansur sendiri gitu untuk hal seperti itu. Iya, seperti itu. Ya walaupun sebenarnya makanya sebenarnya dari awal ini kalau misalkan Yusuf Mansur ngobrolin masalah, kan yang penting niatnya, ya bukan gitu. Yang penting kan niat itu harus dilandasi dengan segala sesuatu yang kita planningkan baik dulu gitu, bukan cuma sekedar niat. Sekarang kita niat pergi umroh gitu, tapi uangnya pakai uang mencuri kan ya itu kan nggak baik. Sama aja ketika kita ngebangun bisnis ini, ya niatnya baik, tapi kalau misalkan konsep yang dibangunnya salah ya tetap salah gitu. Apalagi kita kan nggak tahu niat asli orang. Kita bisa aja, saya ini kan niatnya baik, ya niatnya baik, kalau sedang ngomong ya iya. Tapi kan faktanya begitu ibu ke sana, faktanya kan nggak demikian ya. Jadi lembaga-lembaga terkait yang memang harus memenuhi unsur kewenangan di sana ya sebagai lembaga investasi, yaitu melalui koperasinya, Kopindonya, seharusnya itu kan bertanggung jawab juga. Tapi ternyata kan malah nggak tahu apa-apa kan. Iya, betul. Oke. Jadi rencana ibu akan somasi setelah ini? Iya, rencananya tetap kami menempuh jalan peringatan dulu somasi, tapi nggak lama. Apabila itu juga tidak mendapat tanggapan, ya seperti kesepakatan kami dan teman-teman, saya dan teman-teman itu ya akan menuntut melalui jalur hukum, seperti itu. Jadi gini Bu, saya kasih tahu biar gambarannya, biar gampang, biar alasannya. Nanti kan kita belum bisa terima. Nah, Ibu bisa kirim suratnya itu melalui Tiki, atau misalkan melalui JNE, atau misalkan melalui apa ya, ya intinya melalui perusahaan-perusahaan yang emang kalau misalkan memberikan sesuatu emang harus ada tanda laporan penerimanya gitu ya, mau perusahaan apalah, mau JNT atau apa. Nah itu bisa Ibu kirim juga di alamat koperasinya, atau di sana ada sebenarnya gini, alamat itu yang Jalan Hos Cokro itu kan sebenarnya satu kawasan itu Bu, itu milik perusahaan-perusahaan yang berkaitan dengan Yusuf Mansur tuh. Ibu waktu datang ke koperasi itu di sana kan ada minimarketnya ya. Nah semuanya itu sebenarnya perusahaan-perusahaan yang terkait dengan itu, terkait dengan Daku. Jadi kalau misalkan Ibu ngirim suratnya ke yang misalkan gini, yang asli ke rumahnya, yang kopiannya ke salah satu alamat itu mereka nggak bisa alasan bahwasanya nggak pernah nerima gitu kan. Kadang-kadang saya belum nerima somasinya gitu. Jadi saya bilang jadi kalau misalkan Ibu mau kirim aja dua, yang satu ke alamat koperasinya, atau misalkan itu yang satu ke alamat rumahnya gitu. Iya, insyaallah. Iya. Ini kan cuma kita nyari alternatif ya, biar nggak bisa ngelak lagi gitu. Nah kalau misalkan gini Ibu ya, oke Ibu suruh ketemu, atau misalkan syaratnya gini, oke Bu, itu sertifikatnya kirim dulu, nanti kita ganti uangnya, terus bagaimana solusinya Ibu? Sementara kan tuntutan Ibu ini Ibu kan pengen ada apa ya, ibarat hitam di atas putih, atau misalkan surat kepemilikan asli mengenai saham, kepemilikan yang sah gitu ya. Terus keduanya juga pengembalian modal itu melalui jalur-jalur yang benar gitu. Bahwasanya ketika modal awal dikembalikan kan berdasarkan klausul yang dalam tanda kutip klausul yang dibuat sama Yusuf Mansur itu kan katanya 10 tahun modal uang pokoknya akan dikembalikan gitu, dan tetap memiliki saham kan. Itu yang 10 tahun itu kan harus pakai prosedur yang benar pengembalian uangnya gitu. Terus sahamnya disertai dengan kepemilikan saham. Terus yang ketiganya, Ibu kan uang bagi hasilnya dari tahun pertama beroperasi
Jadi gini ya Bu ya, teman-teman mungkin belum paham bahwasanya itu adalah dulunya Hotel Topaz yang diberi dari seseorang gitu ya, dan itu memang udah dibangun sebelum Yusuf Mansur, itu udah dibangun gedungnya gitu. Pada saat Yusuf Mansur mulai masuk ke sana, itu nggak berapa lama udah mulai beroperasi. Nah setelah beroperasi seharusnya berdasarkan media, saya catatan ya biar berdasarkan media itu dari 2015 itu hotelnya udah beroperasi. Anggap aja 2015 bulan ya pertengahan tahun, misalkan di bulan Agustus gitu, 6 bulan ya Bu ya, 6 bulan berarti anggaplah sekarang anggaplah 2015 hitungannya sekarang 2022, anggaplah udah 7 tahun ya Bu ya. Kalau 7 tahun masuk ke 7 tahun, ibaratnya Ibu ambilnya 6 tahun, berarti yang 8% per tahunnya itu yang selama 6 tahun atau 7 tahun itu harus Ibu udah terima. Jadi 3 poin itu harus jelas posisinya. Nah, tapi kalau misalkan pertanyaan saya, kalau misalkan sok Bu sini sertifikatnya ke sini kirim, terus nanti kejelasannya cuma sekedar kayak gitu, terus Ibu nanya-nanya nggak ada jawaban lagi, terus bagaimana? Karena pasti menurut pendapat saya ya Bu ya, oh Bu mana bukti-buktinya, pasti mereka akan seperti itu. Mereka biasanya minta yang aslinya, biasanya kayak gitu. Apa Ibu mau mengasihkan atau bagaimana solusinya, mau ketemu atau bagaimana? Ini kan yang saya konfirmasikan ke Pak Jaman itu kan masalah jatuh temponya yang harus dia kembalikan itu cashback setelah 10 tahun. Ya. Nah, sementara bukti-bukti berupa sertifikat ala Jaman dan bukti transfernya itu seharusnya nggak bisa. Saya menghimbau kepada teman-teman dimanapun berada untuk apabila mengikuti program sampai 10 tahun untuk tidak memberikan bukti sertifikat ataupun bukti transfer dana itu, karena itu menjadikan bukti kita untuk mengklaim daripada hak saham yang real yang berkekuatan hukum. Sementara yang 10 juta modal awal itu Yusuf Mansur sendiri yang menjanjikan, berkomitmen akan mengembalikan itu cashback setelah 10 tahun seperti itu. Jadi tidak ada alasan bagi Pak Jaman untuk meminta bukti itu, sebab itu adalah bukti yang akan kita klaim kita klaim menjadi surat saham yang real yang berkekuatan hukum seperti itu. Ya, kalau menghitung inflasi sebenarnya 10 tahun itu ya kembali 10 kembali 100% sih nggak masalah ya Bu ya. Kalau menghitung inflasi, karena kan sebenarnya nggak rugi juga Pak Jaman itu untuk kayak gitu. Tapi kalau misalkan hotelnya dibilang hotelnya belum beroperasi, itu mah bohong, karena kan waktu itu juga waktu Covid juga dipakai untuk sebagai tempat untuk penampungan kan, untuk karantina. Jadi sebenarnya nggak kayak gitu juga. Intinya mungkin Ibu jangan sampai pengembalian semacam pengembalian uangnya atau itu sekedar cuma nanti diminta surat-suratnya kayak yang sudah-sudah kayak gitu, tapi nggak jelas gitu. Misalkan mungkin ada teman Ibu, ada nggak pernah yang misalkan udah pernah ngasih sertifikatnya tapi belum dikasih? Itu ada ke teman kami tuh, kalau nggak salah Pak Nanang ya, baru dibayar sebagian, terus mereka minta bukti itu, udah seterusnya nggak dikembalikan lagi. Jadi mereka itu mencoba, menurut saya itu memanipulatif mereka yang teman-teman kami yang nggak paham, bagaimana ketika meminta haknya itu. Jadi mereka yang tidak paham itu yang memberikan saja bukti-bukti itu, padahal sebenarnya bukti itu untuk pengklaiman hak saham yang dijanjikan Yusuf Mansur, hak surat saham yang real yang sebenarnya. Ya, seharusnya sementara seharusnya kalau pakai regulasi yang baik ya Bu ya, kalau regulasi yang baik itu mungkin nanti pengembaliannya, ini misalkan contoh ya, pengembaliannya sertifikat Ibu ditukar dengan surat saham gitu yang resmi gitu ya, itu pakai notaris misalkan ya, itu di hadapan notaris, seharusnya kayak gitu. Itu kalau perorangan. Kalau misalkan banyak kan, yang misalkan udah jatuh tempo nih 100 orang dikumpulkan ya, nanti berdasarkan itu mungkin mengundang notaris ya.
disaksikan depan notaris. Itu semua orang dibagikan, ditukerlah sertifikat. Logikanya seperti itu seharusnya gitu, karena kalau ini perusahaan tertutup, ini kan perusahaan tertutup nih, perusahaan tertutup ya yang punya kewenangan untuk apa ya, memberikan mungkin nomor legalisir berdasarkan misalkan gini, satu perusahaan itu punya nomor akta pendirian perusahaan. Nah di sana nanti notaris itu memberikan nomor legalisir pengeluaran saham misalkan seperti itu. Jadi nanti ada nomor, misalkan nomor ibu nomor saham berapa, sertifikat dari berapa gitu, sertifikat dari berapa, nomor legalisirnya berapa, nanti sahamnya berapa. Nanti ibu ditukar lah di hadapan notaris, harusnya kayak gitu. Jadi sih benar sih menurut saya, kalau teman-teman ini jangan sampai memberikan sertifikat itu atau misalkan bukti transfer itu, apalagi yang asli ya, apalagi yang asli dikirimkan dengan begitu saja. Karena nanti kalau misalkan ya kembali lagi, ini mah bukan masalah niat ya Bu ya. Jadi gini, dalam proses keperdataan hukum ini bukan masalah niat. Karena apa? Karena yang berlaku secara hukum gitu, kalau kita menuntut keperdataan itu yang jelas bukti-bukti, minimal 2 alat bukti. Jadi nggak ada tuh berdasarkan niat. Semuanya perusahaan-perusahaan yang berada di Indonesia ini nggak ada urusannya dengan niat. Yang jelas perusahaan didirikan itu berdasarkan dengan fakta-fakta hukum. Kalau cuma sekedar kan kita niatnya baik, kalau niatnya baik tapi pelaksanaannya nggak baik ya tetap aja itu nggak baik.